dengan keadaan fisik yang sangat berbeda. Badannya kurus, kukunya panjang-panjang, terus hitam lagi kukunya, ditambah lagi rambutnya gondrong. Pokoknya, aduh udah deh, nggak enak dilihat deh adiknya itu. Nah udah gitu dia sedang disiksa pula. Terus dia minta tolong, kak, tolong ade gitu kan. Bawa parang, dia cabut, dan langsung loncat ke hadapannya Fatul. Dan segeralah dia ayunkan parangnya ke arah das gitu. Halo teman kisah kalian, kembali lagi bersama saya Ian. Di hari ini saya akan membawakan sebuah kisah horor atau misteri lagi. Tapi sebelum saya kisahkan, kita lihat dulu yang satu ini. Kisah ini terjadi pada tahun 1990 dan kisah ini dikirimkan oleh Anang yang namanya saya samarkan dan adiknya yang bernama Fatul. Seluruh nama dan tempat saya samarkan. Oke. Jadi pada waktu itu Anang dan adiknya Fatul itu mereka usianya hanya selisih 2 tahun saja. Jadi mereka deket banget ya. Jadi kemanapun pergi mereka selalu berdua, selalu bermain bersama-sama. Ya. Si Anang ini itu dia belum menikah. Kalau Fatul sudah menikah dan mempunyai 2 anak. Nah, karena mereka seumuran nih, deket nih, jadi mereka ingin hidup senang dan banyak harta, tapi tanpa terlalu bekerja keras. Terus lagi asik ngobrol, ya kan, pada sore hari. Nah, si Fatul ini mengajak Anang ke tempat yang terkenal yang konon bisa merubah nasib. Kemudian Anang dan Fatul pergi ke tempat itu yang tidak terlalu jauh dari desa mereka. Mereka pergi pagi-pagi dan mereka akhirnya sampai ke tempat itu pas maghrib. Nah, kebetulan bertemu dengan kuncen yang bernama Abah Wardi. Dan Abah Wardi pun langsung menyuruh mereka tidur. Tapi mereka nggak langsung tidur. Setelah mereka datang, mereka menceritakan kepada Abah Wardi apa maksud dan tujuan mereka datang ke sana. Nah, setelah mereka menceritakan hal itu, mereka langsung tidur. Nah, si Fatul ini dia langsung tertidur pules tuh, sampai ngorok-ngorok. Nah, cuman Anang itu dia tidak bisa tidur. Nah, kemudian sekitar jam 3 pagi dia terbangun kan, Anang nih. Wih, jam berapa nih? Udah jam 3 gitu kan. Nah, terus kemudian dia secara tidak sengaja mengintip dari celah pintu. Nah, dia tuh melihat Abah Wardi sedang menaruh piring di aula depan. Tapi kemudian yang nggak kalah kagetnya, Anang tuh melihat ada seekor anjing yang membuang kotorannya di atas piring yang ditaruh sama Abah Wardi. Gitu. Alangkah terkejutnya Anang tuh. Nah. Cuman si Anang nih, sebelum dia berteriak, dia buru-buru mendekap mulutnya sama menutup matanya. Jadi dia melihat lewat sela-sela matanya. Jadi ditutup seperti ini nih. Tuh. Jadi ketika dia mau teriak, dia langsung tutup. Kalau dia kaget biar suaranya nggak terlalu kedengeran, tapi masih bisa ngintip gitu kan. Nah, pagi harinya mereka berdua dibangunin sama Abah. Lalu disuruh sarapan pagi. Anang begitu melihat sarapannya, wah langsung enek, langsung mual. Kenapa begitu? Karena Anang melihat hidangan sarapan yang diberikan oleh Abah itu adalah kotoran anjing itu yang semalam.
Loh, tapi anehnya, adeknya si Fatul, dia malah makan dengan lahap banget tuh. Wah, pokoknya kayak orang kelaparan deh. Adeknya malah nanya, "Kak, kok nggak makan, Kak? Ini enak banget nih. Wah, mantep masakannya Abah Wardi. Pokoknya, wah, luar biasa deh pokoknya." Gitu kan. Terus setelah itu, kembali pulang ke rumahnya. Nah, singkat cerita, setelah 3 bulan, Anang nih main ke rumah adiknya. Wah, langkah kagetnya nih Anang nih. Ternyata setelah melihat rumah adiknya, rumahnya direnov ya. Motor ada 2. Terus ada mobil. Semua yang diidam-idamkan Anang dan Fatul itu ada di Fatul. Sedangkan Anang tuh masih gitu-gitu aja. Nggak ada perkembangan yang berarti seperti Fatul gitu kan. Terus kemudian si Anang pun nanya, "Dek, kerja apaan? Kok bisa dalam 3 bulan bisa beli kayak gini?" Terus si Fatul jawab, "Kemarin sih Kak, orang disuruh makan, bukannya makan, enak banget. Nah ini kan sekarang saya udah kayak begini nih, udah mantep pokoknya." Gitu. Kemudian datanglah Titin, istrinya Fatul, sambil berseri-seri gitu kan. "Pak, Bapak, iya kenapa?" gitu. "Ini aku sedang hamil." gitu. "Wah, bagus sekali," gitu kan. "Makin lengkap aja nih keluarga kita." Gitu. Anang pun berpikir ya, kok adik saya bisa secepat kilat itu, meroket dia rezekinya. Apakah saya harus datang ke tempat itu lagi ya, ke tempat Abah Wardi gitu kan. Ya sudahlah kalau begitu, saya nanti ke tempat Abah Wardi aja deh. Nah kemudian malam harinya ketika Anang tidur, nah dia tuh mimpi tuh kalau si Fatul tuh ada di tempatnya Abah Wardi dengan keadaan fisik yang sangat berbeda. Badannya kurus, kukunya panjang-panjang, terus hitam lagi kukunya, ditambah lagi rambutnya gondrong. Pokoknya aduh udah deh, nggak enak dilihat deh adiknya itu. Nah udah gitu dia sedang disiksa pula. Terus dia minta tolong, "Kak, tolong Kak, tolong adek gitu kan. Si Anang nih kaget banget gitu kan. Ya ampun, dia terbangun dan terkaget-kaget. Kenapa jadi kayak begini gitu. Perasaan saya lihat kemarin adik saya happy-happy aja. Kemudian esok harinya Anang langsung pergi ke tempatnya Abah Wardi kan untuk menanyakan apa nih arti dari mimpi saya. Kok ganjil banget mimpinya, tidak seperti yang saya lihat gitu. Terus Anang langsung ngobrol sama Abah Wardi. "Abah, gimana caranya bisa menyelamatkan adik saya? Saya kemarin mimpinya seperti ini loh, serem banget, Bah," gitu. Terus Abah dengan santainya sambil terkekeh gitu kan. "Tenang aja, Nak, nanti Abah kasih tahu. Tapi ada syaratnya. Syaratnya kamu harus ikut seperti adik kamu." Wah, Anang mendengar itu kan kaget setengah mati ya. Loh, kok ngasih taunya setelah saya ikut adik saya? Berarti adik saya ada sesuatu dong. Anang langsung menolak dengan tegas. "Enggak, Abah saya nggak mau ikut." "Ya udah deh Bah, kalau begitu saya pamit dulu deh. Karena saya tidak mendapat jawaban yang tepat dari Abah," gitu. Nah, sampainya di rumah, Anang mencari-cari orang yang bisa dan paham tentang dunia gaib. Kemudian bertemulah Anang dengan Kang Udin di salah satu daerah di Jawa Tengah. Kemudian mereka berbincang-bincang dan tanpa basa-basi pun Kang Udin langsung, "Ayo kita berangkat, ini udah bahaya." Gitu. Anang kan bingung ya, kenapa bahaya Kang Udin? "Wah, kalau kita nggak cepet-cepet ke sana, nanti adik kamu nyawanya dalam bahaya." Lalu segeralah mereka balik lagi ke tempatnya Anang. Terus
Kang Udin langsung melakukan ritual untuk menyelamatkan Fatul. Nah, pas mereka melakukan ritual di tempatnya Anang itu, Anang itu menelpon Titin karena disuruh Kang Udin. Nah, Anang tuh bertanya, "Dek, suamimu kalau tidur ngorok nggak?" "Ya pasti ngorok lah mas, masa nggak ngorok kalau tidur," gitu kan. "Tapi coba tolong kamu perhatiin, ngoroknya itu seperti manusia atau seperti binatang." "Ya udah, nanti saya perhatiin ya mas." Nah, keesokan harinya Anang telepon lagi nih. "Gimana dek? Udah tahu gimana ngoroknya?" "Iya mas, kok aneh sekali ya? Ngoroknya itu bukan seperti ngorok biasanya, tapi ini seperti ngorok hewan, ngorok babi." "Kalau begitu, kamu silahkan percaya atau nggak percaya. Tapi dek, suamimu ini bukanlah suami kamu yang asli, tapi dia merupakan siluman babi ngepet." "Apa mas?" "Ah, jangan ngaco mas, ini kan suami aku. Atau ini bener-bener suami aku yang dulu, sama perawakannya nggak ada yang beda gitu." "Ya udah, Titin, kita atur siasat aja biar nanti bisa membuktikan bahwa Fatul itu yang ada di rumah kamu sekarang nih bukan suami kamu yang sebenarnya." Setelah Anang menelpon Titin dan Titin setuju untuk coba membuktikan, Anang dan Kang Udin langsung berangkat ke rumah adiknya. Kang Udin di tengah jalan pun bercerita kepada Anang kalau dia dalam ritualnya yang kemarin itu telah berhasil mengambil sukmanya Fatul. Jadi Fatul masih bisa diselamatkan selama yang ada di rumah Fatul itu disingkirkan. Nah, kemudian setelah mereka sampai di rumah Fatul, ngetok-ngetok, tok 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 tok, dan Titin membukakan pintu. Mereka pun masuk ke dalam rumah. Tepat ketika di depan pintu kamarnya Fatul dan Titin, Kang Udin tanpa basa-basi langsung membuka pintu kamar. "Ini kamar kalian ya?" "Iya Kang." Kang Udin langsung buka. Tanpa basa-basi, Kang Udin langsung mencabut parang dari pinggangnya yang ada di belakang. Jadi ternyata Kang Udin bawa parang. Dia cabut dan langsung loncat ke hadapannya Fatul. Dan segeralah dia ayunkan parangnya ke arah das gitu. Titin pun yang kaget dan Anang berteriak sama-sama. Kalau Titin berteriak sangat nyaring gitu kan, "Ah, suamiku! Kamu apakan Kang suamiku?" Kalau Anang teriaknya, "Ah, Kang Udin! Kenapa jadi kayak gini Kang Udin?" Tapi anehnya Kang Udin malah tenang aja. Sambil menghunuskan balik parangnya, dia langsung berkata, "Sabar dulu. Coba kalian lihat pelan-pelan apakah betul yang di depan kalian sekarang itu adalah adik dan suami kalian." Kemudian Kang Udin pelan-pelan memutarkan badannya agar Anang dan Titin bisa melihat apa yang ada di depan mereka. Alangkah terkejutnya mereka ketika mereka melihat bahwa Fatul yang tadinya di depan mereka itu bukanlah Fatul yang mereka kenal. Akan tetapi Fatul itu telah menjadi babi yang sudah di kepalanya. Kemudian mereka pun kaget. "Kok bisa seperti ini, Kang?" "Iya, karena yang ada di rumah ini bukanlah suami kamu atau adik kami, melainkan siluman babi ngepet." Babi ngepet itu bermacam-macam bentuknya. Dan inilah salah satu bentuknya
babi ngepet yang menyerupai manusia. Makanya kenapa kamu bisa beli motor, mobil, rumah dalam waktu yang sangat singkat, Titin. Terus sekarang gimana solusinya? Ini kan adik saya sudah jadi babi sekarang, Kang. Setelah kita menyelesaikan babi ini, kita sekarang harus menyelesaikan Fatul yang asli yang berada di tempatnya Abah Wardi. Keesokan harinya, Anang dan Kang Udin langsung berangkat ke sana menemui Abah Wardi. Nah, tanpa basa-basi, Kang Udin langsung masuk, langsung membilang, tolong kembalikan badannya Fatul kepada kami. Tapi Abah Wardi menolak. Nah, kemudian Kang Udin berkata, baiklah kalau kamu menolak, saya akan kembalikan sukma ini ke Fatul. Dan tanpa basa-basi Kang Udin tuh langsung melakukan ritual. Anehnya ketika melakukan ritual itu, Abah Wardi merasa seperti ada yang mencekik. Tolong, panas, tolong saya, tolong. Anang dan Kang Udin pun tidak menghiraukan itu. Mereka tetap melaksanakan ritualnya. Dan ketika setelah selesai ritual mereka, Anang terkejut karena Abah Wardi telah tergeletak di ruang tamu dengan mulut yang berbusa. Kang Udin pun berkata, ya itulah akibatnya kalau bermain-main dengan siluman. Dan mereka pun menuju ke kamarnya Fatul yang berada di belakang rumah. Mereka membuka dan alangkah terkejutnya, ternyata Fatul itu telah kembali seperti Fatul sedia kala. Tapi Fatul itu nggak inget. Kak Anang, kok saya bisa di sini ya? Saya kan terakhir ingat itu ketika saya makan masakannya Abah Wardi. Kan kakak nggak mau makan katanya. Udah kenyang, udah gitu mual. Habis itu saya nggak ingat apa-apa lagi. Dan akhirnya Anang pun memberitahu apa yang terjadi sesungguhnya kepada Fatul. Dan kemudian mereka pun pulang bersama dengan keadaan Fatul yang sudah kembali seperti semula. Ketika mereka sampai di rumah Fatul, Titin keluar dengan menangis. Bapak, perut aku rata. Aku sudah nggak hamil lagi. Fatul yang mendengar itu kan kaget ya. Loh, kapan hamilnya, Bu? Oh iya, saya lupa. Bapak itu bukan bapak yang betul ya? Iya Pak, kemarin saya tuh hamil. Perut juga sudah lumayan membesar. Tapi sekarang tiba-tiba kempes. Nah, tiba-tiba saja Kang Udin berbicara. Iya, sebetulnya kemarin itu Titin hamil bukan sama Fatul, tapi oleh siluman babi ngepet itu. Ya, syukurlah sekarang keadaan sudah normal kembali dan Titin tidak mengandung anak dari siluman babi ngepet itu. Itulah barusan cerita yang dikirim dari Anang. Pesan moral yang bisa disampaikan di sini adalah betapapun sulit keadaan kita, janganlah mencari kebahagiaan duniawi dengan cara pintas. Dan pesan Anang, pesugihan babi ngepet itu tidak hanya seperti yang kita ketahui, tapi ada juga yang menukarkan badannya dengan badan babi. Terima kasih sudah menonton. Ditunggu video selanjutnya.